Kul lil bari liwalidayhi, katakanlah olehmu lil bari liwalidayhi, terhadap orang yang berbakti kepada dua orang tuanya. I'mal masyi'ta, lakukan apa yang dia mau. Kalau dia itu sudah berbakti kepada orang tuanya, katanya Allah bilang, lakukan apa yang dia mau. Fa innallaha yaghfiru laka, karena sungguhnya Allah yaghfiru laka, itu akan mengampunimu. Di esapora sareng Allah itu ya. Kalau semisal dia itu birrul walidain, berbakti kepada dua orang tuanya, lakukan apa. Ini bukan bisa kita maknai dengan, oh kalau kita itu berbakti kepada orang tua jadi kita main judi nggak apa-apa itu kan ya. Bukan seperti itu maksudnya. Nah ini hadisnya ini motivasi ini ya, motivasi kepada kita. Kalau semisal seburuk apapun kita, seburuk apapun kondisi kita, apakah pintu taubat itu ditutup? Jawabannya adalah tidak. Berbakti kepada orang tua itu insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-baiti wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in sinamitin semua wa fadil kitab Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani, semua senillah Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuyuti, semua senillah semua senilai karimullah, semua senilai jami masyaihina wa jami masyaihina syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang fadilah, beberapa hadis tentang fadilah keutamaan berbakti ya, atau abakti katanya, abakti kepada kedua orang tua. Mungkin ada 10 hadis yang akan saya bacakan nanti. Kitab yang saya baca ini adalah kitab Tangkihul Qaul, karyanya Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, atau biasa kita sebut Nawawi Al-Bantani, yaitu merupakan ulama Nusantara ini ya, merupakan ulama Indonesia. Tapi kitabnya ini sangat fenomenal sekali tentang motivasi banyak di sini, kayak dzikir, kemudian istighfar, berbakti kepada orang tua dan lain semacamnya. Kita akan membacakan tentang fadilah birrul walidain, atau yang kita kenal dengan berbakti kepada dua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ridho rabbi fi ridhol waladi fi ridhol walidi wa sakhatullahi fi sakhatul walidi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ridhonya Tuhan itu berada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Murkanya Tuhan atau marahnya Tuhan terhadap hambanya itu terletak pada marahnya orang tua. Maksudnya apa di sini? Maksudnya wasakhatur rabbi, murkanya Allah terhadap hambanya karena disebabkan murkanya orang tua terhadap anaknya. Itu maksudnya apa? Intinya maksudnya hadis ini itu ingin mengatakan bahwa intinya kalau semisal orang tua itu memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, kemudian orang tua kita itu sebagai anak itu gak mendengarkan kalau ini baik, kalau ini disuruh diperintah untuk dilakukan, kemudian kita itu masih masih mikir-mikir ya, nggak langsung dilakukan bahwa itu baik. Intinya kalau semisal kalau kita diperintahkan melakukan hal baik ya lakukan gitu kan. Kalau semisal orang tua itu nggak ridho, semisal kita melakukan perkara yang tidak disukai oleh orang tua ya jangan dilakukan kayak gitu. Intinya apa-apa yang diperintahkan orang tua itu tidak menyalahi terhadap syariat. Kalau semisal orang tua memerintahkan anaknya untuk mencuri, nggak apa-apa kita itu tidak manut kepada orang tua. Tapi kalau semisal itu masih ada di dalam jalan syariat, maka kita harus ikuti apa yang diperintahkan orang tua.
Itu maksudnya hadis yang pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam burru abaakum taburrukum abnaukum wa ifu taifu nisaukum. Nabi Muhammad SAW bersabda, burru abaakum, berbaktilah kalian, abaakum terhadap kedua orang tua kalian, abaakum kepada dua orang tua kalian. Kakek, aba kalau ini lebih umum dari dua orang tua. Kalau orang tua itu dua orang tua kita kan bahasanya itu pakai walidain. Tapi kalau aba ini mencakup kepada kakek, nenek dan terus ke atas itu buyut. Kalau semisal kita berbakti kepada mereka, nanti ini apa dawuhnya Nabi? Balasannya taburro, maka akan berbakti kum kepada kalian abna ukum, siapa? Anak cucu kita, anak cucu kalian, katanya Nabi. Kalau semisal kita hidup ini berbakti kepada orang tua dan terus ke atas, maka insya Allah anak keturunan kita itu bakalan suatu saat ketika kita itu sudah tidak mampu, mereka itu akan berbakti juga kepada kita. Waifu, jagalah diri kalian, katanya Nabi. Jaga diri kalian itu, taifu nisaukum, maka perempuan-perempuan kalian itu akan menjaga dirinya. Ya, kalau kita bisa menjaga diri kita, insya Allah perempuan-perempuan kita, istri-istri kita itu akan menjaga dirinya dari orang lain. Terus kemudian hadis yang selanjutnya, wa qala alaihi salatu wassalamu man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannati wa man amsa walahu abawani sakhitani alaihi aw ahadihima futihat lahu abwabu jahannam. Nabi bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi walahu abawani rodiyani, dia berpagi-pagi, tiba di waktu pagi, dia itu mempunyai dua orang tua, rodiyani, yang mana dua orang tuanya itu ridho terhadap orang tersebut, au ahaduhuma, atau salah satu dari orang tua itu ridho terhadap dia, futihat lahu abwabul jannati, maka dibukakan lahu untuknya abwabul jannati, apa, pintu-pintu surga. Waman amsa, katanya, dan barang siapa amsa, berpagi-pagi, siapa man walahu, tiba di waktu pagi, walahu abawani, dia itu mempunyai orang tua, sakhitoni, yang murka, ya. Orang tua itu sakhitoni ini apa ya, kayak murka, marah, ya, jengkel, alaihi, atasnya, au ahaduma, atau ada salah satu orang tuanya itu yang marah atau tidak ridho kepada dia, futihat lahu abwabu jahannam. Kalau semisal kita itu ridho orang tua kita, atau salah satu orang tua kita itu ridho, maka yang dibukakan itu adalah pintu surga. Namun kalau semisal orang tua kita itu tidak ridho, maka yang dibukakan itu bukan pintu surga, akan tetapi futihat lahu abwabu jahannam, maka pintu-pintu surga itu dibukakan untuk dia, dipersilahkan dia untuk memasuki pintu neraka. Maksudnya apa hadis ini? Di dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa yang tiba di waktu pagi, ya berarti dia itu mungkin ya orang tuanya itu apa ya, mungkin lagi sakit, kemudian dia itu seharusnya kerja sampai sore, dia lebih memilih untuk merawat orang tuanya, maka balasannya apa? Maka balasannya itu adalah surga. Tapi kalau semisal orang tuanya lagi sakit, kemudian dia itu tinggalkan kerja sampai sore, kemudian orang tuanya itu pasti kan sedikit banyak pasti dalam hatinya terbersit, kemana anak saya ini kan, saya sudah tua sakit-sakitan begini, tapi sang anak itu seakan-akan tidak peduli kepada saya. Maka dawuhnya Nabi, beliau bersabda bahwa dipersilahkan untuknya untuk membuka pintu neraka. Ya. Suruh pilih itu. Kalau di dalamnya itu disuruh milih sendiri itu katanya, disuruh buka satu persatu itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fi sholati, idza kunta, apabila ada siapa engkau, fi sholati, ialah berada dalam salat. Maksudnya apa? Maksudnya kamu sedang melakukan salat sunnah di sini maksudnya. Fada'aka abuka,
Fata'ala lalu memanggil. Kemudian bapaknya itu memanggil. Kemudian memanggil sedangkan posisinya engkau dalam kondisi lagi melaksanakan sholat sunnah. Kemudian bapak memanggil. Fajibhu, katanya Nabi. Maka jawablah hu terhadap bapaknya. Ajib, jawab. Orang bapaknya manggil, jawab itu. Wa in da'atska ummuka fajibha. Kalau semisal ibumu memanggil, maka jawablah dia. Ya, jadi ini merupakan apa? Secara tidak langsung ini bukan ingin menjelaskan tentang fikih ya, fikih tentang sholat, tapi di sini ini ingin menyatakan, hadis ini ingin menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan sesuatu yang wajib, ya wajib. Kemudian melakukan sholat sunnah itu merupakan perkara yang sunnah. Apabila bertentangan antara yang wajib dan yang sunnah, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Gimana nanti sholatnya kita? Batal itu hanya. Sholatnya itu batal. Nah, pertanyaannya di dalam dijelaskan di sini, bagaimana kalau semisal yang dilakukan itu adalah sholat fardu? Maka haram untuk menjawabnya. Karena fardu ini merupakan kewajiban kita kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam man ada walidayhi au ada ahaduhuma yadkhulun nar. Barang siapa, karena Nabi ini bersabda, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya, yadkhulu an-nar, maka orang itu akan dimasukkan neraka. Nah, mungkin pada hadisnya ini kan gampang untuk untuk memahaminya kan. Tapi di dalam ini ada cerita yang menarik tentang sahabat Nabi. Namanya itu adalah Alqamah. Ada dulu nih sahabat Nabi, namanya adalah sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah ini merupakan orang yang ahli sodako, ahli sholat, ahli zakat, dan semua ya intinya itu yang bagus-bagus dia lakukan. Nah, pada akhir hayatnya sahabat Alqamah ini kan sakit nih kan, sakit kronis. Kemudian beliau menyuruh istrinya untuk datang untuk menemui Nabi. Datanglah istrinya itu menemui Nabi. Kemudian istrinya Nabi ini istrinya Alqamah ini ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, ya, wahai baginda Nabi, Alqamah sekarang sudah sakit. Kemudian dia itu hendak meninggal, hampir meninggal, sudah sakaratul maut berarti ini kan. Saya datang ke sini untuk memberitahu engkau bahwa Alqamah itu sudah mau meninggal. Kemudian Nabi itu kan lagi ngumpul ya, ada di satu majlis ngumpul sama sahabat-sahabat. Kemudian Nabi langsung bangun. Ayo bangun, kita bareng-bareng menuju Alqamah, kita jenguk ya, mau kita sambangin sahabat Alqamah ini. Nah, ditanya sama Nabi, wahai Alqamah, kamu ini sakit apa gitu kan? Diam dia ternyata. Sahabat Alqamah ini diam, udah sakaratul maut dia kan. Bagaimana saya itu tahu kamu ini sakit apa? Sedangkan kamu ini nggak bisa ngomong gitu kan ya, katanya Nabi ini. Kemudian karena sudah tahu ya dia itu sudah sakaratul maut, sama Nabi ditalkin tuh, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Ayo ikuti saya mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata Alqamah ini nggak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah ini. Kemudian si Nabi ini, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada istrinya, apa kerjaannya Alqamah? Kerjaannya Alqamah ini tiap hari beliau ini ahli sodako itu, kerjaannya sholat sunnah dan lain semacamnya. Pokoknya yang bagus-bagus dia lakukan katanya. Tapi ya dia itu pernah canggolang itu sama ibunya. Alqamah ini pernah membuat ibunya itu sakit hati. Ibunya sudah tua sekarang katanya si istrinya Alqamah ini. Wah, ibunya ada. Ada, suruh panggil tuh ibunya. Apa yang pernah dilakukan Alqamah kepadamu, wahai ibu itu? Si Alqamah ini memang rajin beribadah, tapi dia itu pernah membuat hati saya itu sakit dan saya itu tidak ridho itu. Kemudian Nabi itu seakan-akan marah itu, Mas. Nabi itu marah. Kemudian Nabi itu bilang kepada sahabat, ayo cari kayu katanya Nabi itu. Cari kayu yang banyak,
kita bakar ini sahabat Alqamah itu. Loh, kok mau dibakar gitu kan ya? Katanya jangan Nabi, jangan dibakar ya. Ya. Ya karena apa ya? Karena dia itu sudah cangkolang itu sama ibunya, pernah cangkolang. Jangan karena ibunya ini masih kasihan ya. Mana ada orang tua yang tega anaknya itu dibakar hidup-hidup di depan matanya itu kan ya. Karena ibunya itu nggak tega, akhirnya jangan ya Nabi gitu. Jangan engkau membakar putraku gitu kan. Jangan kau bakar putraku. Kemudian Nabi itu bersabda lagi sama ibunya, demi Allah katanya, adab Allah itu lebih pedih, gitu kan? Adab Allah itu lebih pedih. Kemudian ibunya nih bersyahadat, saya bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan saya bersaksi bahwa engkau itu adalah utusannya. Jangan engkau bunuh atau jangan engkau bakar Alqamah itu. Ya sekarang doakan si Alqamah itu, didoakan sama ibunya. Si Alqamah ini kan nggak bisa ditalkin sudah kan, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa kata-kata apa-apa itu. Sedangkan kondisinya dia sekarang dinazah sudah, sakaratul maut tuh, udah ujung tuh dah hidupnya. Kemudian didoakan sama ibunya, saya sudah ridho kepada sahabat Alqamah ini, kepada si Alqamah. Kemudian Nabi mentalkin lagi, bisa ngomong dia, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dituntun sama Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Setelahnya itu, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia wafat. Ya, hampir dibakar sama Nabi gara-gara cangkolang kepada ke ibunya itu. Terus waqala alaihi salatu wasalam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi. Beliau menceritakan anillahi dari Allah Ta'ala. Berarti ini hadisnya merupakan hadis qudsi, karena ini datangnya dari Allah langsung kan. Kul lil bari liwalidayhi. Katakanlah olehmu lil bari liwalidayhi, terhadap orang yang berbakti kepada dua orang tuanya. I'mal masyi'ta. Lakukan apa yang dia mau, terserah. Kalau dia itu sudah berbakti kepada orang tuanya, katanya Allah bilang, lakukan apa yang dia mau. Fa innallaha yaghfiru laka. Karena sungguhnya Allah yaghfiru laka, itu akan mengampunimu. Esapora sareng Allah itu ya. Kalau semisal dia itu birrul walidain, berbakti kepada dua orang tuanya, lakukan apa? Maksudnya apa? Ini bukan bisa kita maknai dengan kalau kita itu berbakti kepada orang tua, jadi kita main judi nggak apa-apa itu kan ya. Bukan seperti itu maksudnya. Nah ini hadisnya ini motivasi ini ya, motivasi kepada kita sebagai hambanya Allah dan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad, motivasi kepada kita. Kalau semisal seburuk apapun kita, seburuk apapun kondisi kita, apakah pintu taubat itu ditutup? Jawabannya adalah tidak. Berbakti kepada orang tua itu insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat insya Allah akan Allah ampuni. Sebenarnya banyak sih ya, jalan untuk menggapai ampunan Allah itu. Dari yang banyak itu termasuk salah satunya cara mendapatkan ampunan Allah yaitu dengan cara berbakti kepada dua orang tua. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini kafaratul kabair. Jadi berbakti kepada dua orang tua itu merupakan kafarat. Kafarat itu apa? Tebusan kan ya. Tebusan terhadap dosa-dosa besar. Kalau misal kita pernah melakukan dosa-dosa besar, maka kita bisa tebus dengan cara mengabdikan diri kita kepada dua orang tua. Waqala alaihi salatu wassalam, barang siapa dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladida ta'amil jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang punya makanan enak di rumahnya, katanya Nabi, punya makanan enak di rumahnya, kemudian dia makan sendiri, makan bersama istrinya, makan bersama anaknya saja,
Orang tuanya itu ada di rumahnya, tapi nggak dikasih. Katanya Nabi apa itu ya? Katanya Nabi, ahramahullahu ta'ala ladida ta'amil jannah. Maka Allah akan mengharamkan baginya, yaitu apa? Makanan yang lezat kelak di surga. Ya, jadi kalau misal kita punya makanan enak, jangan lupa kalau misal kita punya orang tua, jangan lupa berikan meskipun sedikit. Terus hadis yang selanjutnya ini Nabi bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata sya'banan rayyanan wa hadu walidayhi ji'anun au atsyanun hasyarahu yaumal qiyamati ji'anan wa atsyanan walam yastahyi lahu min adabihi yaumal qiyamati. Barang siapa, katanya Nabi, barang siapa yang bermalam, maksudnya tidur sya'banan dalam kondisi kenyang rayyanan, seger. Ya, karena perutnya terisi, pasti tidurnya nyaman, badan ini segar. Iya kan? Kalau sudah kenyang ini kan ya. Wa hadu walidayhi ji'anun, sedangkan salah satu orang tuanya itu ada yang kelaparan. Berarti ini tidak peduli, merupakan gambaran dari anak yang tidak peduli terhadap orang tuanya. Wa ahadu walidayhi ji'anun au atsanun, salah satu orang tuanya itu ada yang lapar atau ada yang kehausan. Hasyarahu yaumal qiyamati ji'anan wa atsanan. Maka Nabi bersabda bahwa hasyaro, katanya Nabi. Hasyaro itu apa ya? Maknanya itu, Mas? Bengkangi, misalnya apa itu? Ditelanjangi. Ya. Hasyaro, maka akan menelanjangi terhadap man Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, ji'anan wa atsanan, dalam kondisi dia itu kelaparan serta kehausan. Sudahlah diteranjangin, dilaparkan sama Allah. Makanya semoga ya kita ini termasuk orang-orang yang birrul walidain ya. Meskipun kita itu tidak sempurna, tapi kita kan setidaknya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian walam yastahyi dan tidak malu, katanya. Allah, siapa Allah? Allah tak todus. Ya, min adabihi yaumal qiyamah, untuk mengadabnya kelak di hari kiamat. Gak malu Allah untuk kan dia kan posisinya sekarang sudah ditelanjangin sama Allah, kemudian dibuat lapar dan dibuat haus. Kemudian apakah Allah malu karena melihat dia telanjang? Tidak. Allah tidak akan malu untuk memerintahkan para malaikat untuk menyiksanya kelak di hari kiamat. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi gullat yaduhu yaumal qiyamati ila unukihi maslulatan. Nabi bersabda, barang siapa yang mengangkat tangannya kemudian dia itu memukul salah satu dua orang tuanya, gullat yaduhu, maka diikat yaduhu, apa tangannya, kemudian tangannya ini diikat sampai ke lehernya, sampai katanya Nabi itu maslulatan, sampai ke lehernya, sampai lehernya itu lumpuh. Dahunya Nabi, kalau semisal dia pernah memukul kedua orang tuanya, maka kelak tangannya akan diikat, kemudian diikatkan ini bukan diikat kayak gini cuman, tapi digantungkan kepada lehernya sampai lehernya itu lumpuh. Naudzubillah ini kan. Qala, bersabda siapa Rasulullah, wa inna wa ya Rasul, qalu, ya ini kemudian ini lanjutan dari yang tadi. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kan yang dipukul itu cuma salah satu saja dari kedua orang tuanya yang dipukul. Bagaimana sekarang? Wa in darabahuma, kalau dua-duanya yang dipukul sama dia, katanya nih. Sahabat ini bertanya seperti itu, jadi mungkin iseng ya sahabat ini. Itu kan satu ya. Kalau dua gimana? Ya. Kalau dua bagaimana? Qala, kemudian Nabi menjawab, tuqta'u yaduhu, maka tangannya itu diputus.
qabla ayyajuzu ala sirati, sebelum dia boleh ala sirati untuk melewati si sirat. Siratul mustaqim itu kan kita itu jembatannya kita itu kan, yang katanya itu jembatannya itu tipisnya itu sama seperti rambut, helai rambut, satu helai rambut itu. Sebelum lewat itu tangannya diputus dulu itu, dipotong. Wa tadribuhu al malaikatu. Ya. Wa tadribuhu al malaikatu, dan digebukin oleh malaikat ya, dipukul oleh malaikat. Ya ini sebagai apa? Sebagai balasan karena dia itu pernah memukul salah satu dua orang tuanya. Kalau di sini ada juga tambahan di dalamnya, di dalam kitab Ihya, Wafil Ihya'i, dalam kitab Ihya, ini Ihya-nya karyanya Al Imam Al Ghazali. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, innal jannata yujadu rihuha. Sungguhnya surga itu pasti kita rasakan baunya itu. Bau surga pasti kita rasakan. Min masirati khamsimiati amin. Sungguhnya bau surga itu pasti kita rasakan, tapi setelah lewat masa 300 masirati khamsimiati amin. 500 tahun. Setelah kita 500 tahun baru kita akan merasakan bau surga katanya. Wala yajid rihuha akun. Dan katanya Nabi, orang yang pernah menyakiti, orang yang berdurhaka terhadap dua orang tuanya itu tidak akan pernah menemukan bau surga. Wala qati'i rahimin, dan juga orang yang suka memutus silaturahim itu tidak akan pernah mencium bau surga. Tuh. Di sini juga ada di dalam warawa Muslimun wa ghairuhu, ada riwayat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la yudza al waladu walidahu illa ayjidahu mamlukan fayashtariyaha fayatikuhu. Katanya Nabi itu kita kalau semisal ingin membalas kebaikan orang tua, semisal kita itu sukses. Kita itu sukses, suatu saat kita sukses, orang tua kita masih ada, kaya sudah ya. Apakah kita bisa bayar biaya kita ya dari kecil sampai besar? Itu tidak pernah bisa dibayar katanya Nabi. Birrul tidak akan pernah bisa dibayar. La yajzi al waladu walidahu. Anak itu tidak akan pernah bisa menebus atau membalas kebaikan orang tua terhadap anaknya, kecuali katanya Nabi illa ayyajidahu mamlukan, kecuali dalam kasus dia itu menjumpai orang tuanya dalam kondisi orang tuanya itu menjadi budak. Orang tuanya menjadi budak, ini berarti dulu ini kan ya, orang tuanya menjadi budak, kemudian dia itu jadi orang sukses, merdeka, kemudian dia itu beli orang tuanya, kemudian kita sudah dibeli, orang tuanya itu dibeli kan budak kan, dibeli kemudian kita merdekakan, ini baru ini bisa membalas. Tapi kalau masih kayak kita ini ya, orang tua kita nggak pernah jadi budak itu kan ya, nggak pernah dijadikan budak, apakah pertanyaannya kalau kita sukses bisa kita membayar apa-apa yang pernah orang tua berikan dari sejak kecil sampai kita sudah sukses itu? Jawabannya adalah tidak akan pernah bisa, berapapun itu. Mungkin ini sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita itu semua masuk dalam kategori orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin.